dan negara ini. Sumatera Barat adalah saksi sejarah. Dalam waktu dekat, Buya Gus Rijal, kita akan launching film Buya Hamka, 3 episode. Karena Buya Hamka, ketua umum pertama, telah berhasil membentuk karakter dirinya dan bangsanya, umatnya. Siapa yang meragukan Buya Hamka? Saya tanya Bapak Ibu, siapa yang meragukan Buya Hamka? Tolong dijawab Bapak Ibu. Siapa yang meragukan Buya Hamka di sini? Pasti tidak ada yang meragukan Buya Hamka. Jangankan Sumatera Barat, Indonesia, dunia internasional mengakui Buya Hamka. Rela dipenjara untuk bangsa dan negaranya. Saya mengungkapkan ini, mungkin saya agak emosi Bapak Ibu. Tapi bagi saya berusaha berdoa dengan air mata, insya Allah menjadi mata air kebaikan buat kita semua. Buat takbir. Bapak Ibu sekalian, saya ingin ulangi, tolong doa ini saya titipkan di forum yang terhormat ini. Buya, kok cuma doa yang dititipkan? Terus apa lagi? Saya mau tanya, saya nggak punya senjata. Pak Nurmantio punya senjata dulu, sekarang nggak punya lagi kan? Ya doa Pak Nurman. Ad-doa silahul mu'minin. Doa merupakan senjata bagi orang beriman. Kalau Pak Nurmantio, Panglima TNI, senjata digunakan di masa perang. Ulama berdoa di masa damai. Ulama diminta berdoa. Apalagi di masa perang. Saya tidak mengatakan bahwa kita sekarang di masa perang, tidak. Kita di masa damai sekarang. Tapi kedamaian kita ini jangan sampai kedamaian yang semu. Kedamaian kita ini jangan sampai kedamaian yang pura-pura. Kenapa? Saya katakan ulama, Pangeran Diponegoro, siapa lagi? Untuk Sumatera Barat, selain Buya Hamka, tadi saya sudah sebutkan, Cuk Nyadin, dari Sabang sampai ke Merauke. Dan ulama bergandengan tangan dengan para tokoh-tokoh lintas agama dan lintas suku, tanpa membeda-bedakan agama dan suku. Karena ulama telah mempersatukan jiwa dan semangat kebangsaan kita. Dan ulama telah mempersatukan cita-cita perjuangan bangsa dan negara kita. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tadi Pak Nurmantio sudah banyak menjelaskan. Dan saya kaget beliau hafal dengan sejarah itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah anak-anak cucu kita telah menguasai sejarah bangsa ini? Ini yang saya khawatirkan. Kalau anak cucu kita tidak menguasai sejarah ini, telah dihapus dalam lembaran kurikulum pendidikan bangsa kita, maka ini adalah salah satu bentuk kerapuhan karakter, jiwa dan semangat bangsa kita. Karena itu ulama, Majelis Ulama Indonesia punya tanggung jawab moral untuk mengembalikan jiwa, semangat, ruh bangsa dan negara kita oleh para ulama. Itu pertama solusinya. Saya ulangi, para ulama, ustadz, mubalik, guru, semua yang hadir di forum ini tanpa kecuali berkewajiban mengembalikan ruh, semangat dan jiwa kebangsaan kita. Untuk apa? Bangsa yang bersatu, berdaulat. Itu satu. Yang kedua, Bang Bahtiar,
Kemarin saya didatangi oleh seorang pengusaha yang sangat terkenal. Hampir 3 SKS kalau kuliah. Berdua, bertiga, dialog. Sangat mendalam sekali. Buya, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi saya terhadap bangsa ini. Loh, kok begini? Saya bilang, iya, saya bingung. Saya bingung menghadapi situasi ini. Saya jawab dengan enteng. Puang, saya bilang. Saya panggil Puang. Gak usah sebut nama lah ya. Nanti kalau Bang Batiar mau tahu namanya, saya kasih tahu. Ya, atau prop kita, kalau mau tahu namanya, atau Bang Laude, saya kasih tahu namanya. Saya bingung, saya mau buat apa lagi? Kalau soal harta, usaha, dia nggak usah dihitung. Saya bilang satu, Puang. Banyak berdoa, Puang. Saya udah berdoa. Gimana ya? Saya bilang jangan ragu. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Maha segalanya atas hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil allahum yarsyudun. Jadi ayat ini 100 Al-Baqarah 186 menjelaskan bahwa Allah bilang, kalau kamu tanya tentang aku dekat sekali kata Allah. Jadi kalau kita galau ya sudah, tengah malam bangun Pak Gatot, kita minta sama Allah, ya Allah selamatkan bangsa kami ini ya Allah. Selamatkan ya Allah. Tentu kita tidak bisa hanya berdoa. Ya Pak Fauzi. Tidak hanya bisa berdoa, tapi ikhtiar kita harus kita lakukan. Panglima TNI Jenderal Sudirman, ini idolanya Pak Gatot ini saya kira. Dia pernah bilang begini, kalau kita mau menang, kita harus kuat. Kalau kita mau kuat, kita harus bersatu. Kalau kita mau bersatu, harus sering bersilaturahim. Karena itu saya mengapresiasi silaturahim ini, Bapak Ibu sekalian. Cuma jangan hanya silaturahim kumpul-kumpul gitu aja. Harus jelas apa output, apa follow up setelah ini. Karena yang hari ini tokoh-tokoh penting. Ya Bapak Tiar, tokoh-tokoh penting, menghadirkan ini tidak mudah. Bapak sekalian, apa setelah ini? Saya minta cuma satu yang saya minta. Mari kita pertahankan persatuan dan kesatuan. Tadi saya mengatakan, dan Pak Gatot, Buya, semua yang hadir, kata kunci Pancasila, jelas, persatuan Indonesia, dan saya mengatakan setiap kali saya keliling daerah, saudara-saudara kaum muslimin, marilah kita bersatu. Bagaimana caranya MUI mempersatukan? Saya mengatakan begini narasinya, mudah-mudahan bisa diterima ini. 87% umat Islam. Tadi saya mencatat, Sumatera Barat, Pak Fauzi, Indonesia 87, Sumatera Barat 97. Seluruh umat Islam adalah pengikut Muhammad. Namanya Muhammadiyah. Bapak setuju atau tidak disebut Muhammadiyah terserah. Tapi saya yakin Bapak umat Islam pastilah pengikut Muhammad. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Betul tidak? Betul. Muhammadiyah itu pengikut Muhammad. Maksudnya mengikuti jejak langkah perjuangan Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang tadi Buya Gus Rijal sudah kita dengarkan sama-sama. Kita butuh ulama-ulama yang mempersatukan umat melalui Nahdlatul Ulama. Betul? Kita butuh syarikat Islam untuk bersyarikat. Tadi Pak Gatot sudah menjelaskan. Kita butuh PUI, Persatuan Umat Islam. Dan kita butuh pendidikan melalui dunia pendidikan. Di antaranya tarbiyah Islamiyah.
Di sini ada tarbiyah? Ada? Dan kita butuh al-ittihadiyah. Dan seluruh yang berhimpun di MUI, tidak kurang dari 80 ormas, berhimpun di Majelis Ulama Indonesia. Tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, PR bagi kita semua, bagi Majelis Ulama Indonesia, bahwa ini harus diperkuat lewat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, karena ukhuwah ini bagi saya di tahun politik penting sekali. Saya sering mengatakan begini narasinya. Mungkin Bapak Ibu sudah baca di berbagai media, saya mengatakan begini, pilihan politik boleh beda. Pilihan caleg apalagi beraneka ragam. Tapi ukhuwah tidak ada pilihan. Ukhuwah hukumnya wajib. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan dan Al-Quran mengingatkan kita semua. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali agama Allah. Jangan bercerai-berai. Pertanyaannya sekarang ialah, kenapa kita mau dicerai-beraikan oleh para oligarki politik dan oligarki ekonomi? Saya tanya sekarang, kenapa kita mau dicerai-beraikan? Tolong dijawab. Kenapa kita mau dicerai-beraikan? Coba. Nanti Bang Sahaganda akan menjawab, kenapa kita mau dicerai-beraikan? Tentu terpulang kepada diri kita masing-masing. Tapi bagi saya ingin mengatakan dalam ceramah singkat ini, kita sulit mencari tokoh yang negarawan. Presiden yang negarawan, menteri yang negarawan, ulama yang negarawan, pengusaha yang negarawan, apalagi dunia pendidikan yang mendidik menjadi negarawan. Kita kehilangan tokoh-tokoh negarawan, Bapak Ibu sekalian. Kita masing-masing mementingkan ananiah dan asobiah kita masing-masing. Dan kita mementingkan kepentingan sesaat. Bukan mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, dalam ceramah singkat saya pada sore hari ini, mencari negarawan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, seperti Buya Hamka dan lain-lain. Kita tanamkan kembali nilai-nilai jiwa negarawan ini, supaya kita yakin, optimis, kita bisa menyelamatkan bangsa dan negara. Di awal 2023 Bapak Ibu, tanggal 2 Januari, saya diundang oleh Gubernur BI, Ferry Warjio. Dia bilang begini, kalau saya bisa menangis, kata Bu Husnul Mar'iyah, saya akan menangis. Yang tergambar bagi saya, apa yang diceramahkan Pak Said Didu tadi. Itu yang tergambar bagi saya, dalam pikiran saya. Apa yang dibayangkan Pak Ferry Warjio, Gubernur BI. Kalau BI kan dia bisa aja cetak uang banyak-banyak, betul tidak? Kalau kurang uang, tapi habis sembarangan cetak uang. Tapi beliau menitipkan pesan, krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini, kuncinya cuma satu, kita harus optimis. Cara optimis ini, dia titipkan satu kata, kiss. Sampai sekarang terngiang-ngiang di telinga saya. Apa itu kiss? Kiss kalau bahasa Inggrisnya apa itu, Bu ya? Cium. Wah, betapa mesranya kalau cium, kan begitu ya? Tapi kiss yang dimaksud oleh beliau ini adalah K itu konsisten. Kita harus konsisten untuk mencari pemimpin yang negarawan. Kita harus konsisten menyelamatkan negara. Kita harus konsisten untuk menjadi bangsa yang bersatu dan berdaulat. Yang kedua adalah I-nya, inovatif. Melakukan inovasi-inovasi, memperbaiki kondisi bangsa dan negara ini. Dan yang ketiga adalah sinergi atau kolaborasi.
Saya yakin 3 ini menurut pesan yang beliau sampaikan, tentu saya menyampaikan kepada kita semua, terserah mau dengan narasi apa kita melakukan, monggo terserah. Saya yakin insya Allah kita bisa melalui krisis yang sedang dan tengah kita hadapi ini. Dan akhirnya saya baca satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Orang-orang beriman itu kalau diajak menolong agama Allah, Allah akan menolong kita semua. Intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Allah akan menolong kita. Semoga pada seminar nasional kali ini Allah memberi pertolongan kepada kita semua, dan semoga Allah menyelamatkan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu musta'an. Apalah itu lagi? Fastabiqul khairat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kalau udah Pak Kiai kita tampil di depan, kalau Pak Said Didu tadi rumusnya mencari orang yang bernyali, kalau Pak Kiai kita mencari negarawan ya, dengan metode KIS tadi ya Pak Kiai ya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya kita masih ada waktu 15 menit lagi ya. Cuman ini mungkin kita manfaatkan aja, saya sedikit izin sebagai mewakili panitia memberikan penjelasan bagaimana sesi kedua nantinya. Jadi setelah ini mungkin kita izin Pak Gatot, Pak Bahtiar, kita istirahat dulu ya, karena tadi nggak ada break ya. Maghrib sampai Isya itu jam 20.00 kita sepakati bersama kita tepat waktu. Setelah 20.00, sebelum 20.00 kita bisa isoma ya. Yang dari luar kota juga belum istirahat, silahkan mau mandi, mau makan dan sholat maghrib Isya silahkan. Jam 20.00 kita berkumpul lagi di ruangan ini untuk melanjutkan sesi yang kedua. Pada sesi yang kedua nanti itu ada 3 pembicara hebat ini rugi kalau nggak datang nih. Tepuk tangan dulu yang pertama, Ibu Profesor Dr. Husnul Maria. Ini walaupun udah sembunyi-sembunyi tadi datang dari pesawat, tapi tetap kita ketahui ini Bu Husnul. Sama protokoler, langsung kita ciduk langsung tadi ya Bu Husnul, luar biasa, rendah hati luar biasa Bu Husnul. Yang kedua, ini abang saya yang ganteng, Pak Dr. Ubedillah Badrun nih, mana nih Bang Ubedillah, banyak penasaran ini, berdiri dulu Bang, nah ini. Beliau adalah dosen di UNJ yang sering tampil sama Mbak Rahma Sarita. Katanya Abang Dek, saya tanya ternyata nggak Abang Dek Bang ya, wajahnya mirip dengan Mbak Rahma Sarita. Nanti akan memberikan paparan juga. Dan yang ketiga nih, abang saya dan juga senior saya senasib di penjara, Bang Dr. Syahganda Nenggolan. Jadi 3 pembicara kita ini akan memaparkan sharing kepada kita semua, bagaimana kondisi bangsa ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Bakhtiar. Dan tentunya apa yang kita dipaparkan oleh 3 narasumber kita respon. Ya. Kita respon, kita juga saling sharing. Saya yakin yang hadir dalam ruang ini adalah para tokoh-tokoh hebat, ya alim ulama cerdik pandai, Seratu Pondok Kandung juga ada nih para penduduk kandung kita interaksi terbuka, ya kita memikirkan bangsa kita nih, sesuai dengan judul acara kita hari ini itu merekat kebersamaan untuk menghadapi tantangan masa depan. Ini sebuah judul yang luar biasa dari Ketua Panitia dengan sesuai arahan Ketua MUI kita, Buya Gus Rizal Gazahar. Nah, diharapkan setelah kita melakukan dialog dan seminar malam ini, kita membentuk tim perumus apa intisari yang kita dapat pada malam ini. Seperti arahan Pak Kiai dan Buya, Pak Gatot, Pak Bahtiar, jangan kita kok bahasa Minang cerita aja, lala panik cerita gitu ya kan. Nah, apa rumus dan apa formulasi yang kita bisa sumbangkan pikiran-pikiran kita intisari untuk bangsa dan negara ini ke depan. Nah, perlu saya tekankan di sini Pak Gatot, tadi ada juga selentingan WA masuk, Iko ada puluh dak pemilu 2024 acara aku. Nah, ini perlu saya clearkan di sini. Kita tidak ada dengan capres-capres, kita nggak ada di sini ya Pak Gatot, tidak ada. Malah Pak Gatot kalau berbicara capres dia mungkin pulang langsung keluar kayak gitu, marah beliau sama saya. Jadi ini perlu dikliarkan, tidak ada masalah capres-capres siapa-siapa, tidak ada di sini. Kita demi bangsa dan negara kita dan demi bagaimana umat Islam ke depan menjadi lebih baik. Insya Allah itu niat kita datang bersama-sama ke ranah Minangkabau ini. Berarti clear ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, kalau ada yang masih ada yang nanya-nanya, ini tidak ada terkait copras-capres, tapi kita memikirkan nasib bangsa kita ke depan dan khususnya umat Islam dimulai dari ranah Minangkabau. Baik, itu kira-kira Bapak-bapak, Ibu, mungkin kita bisa istirahat ke depan. Jam 20.00 kita tunggu di sini, nanti akan kita tentukan bersama siapa tim perumus yang akan memeras intisari
hasil seminar dan dialog kita dan akan kita umumkan kepada seluruh rakyat Indonesia secara terbuka. Mungkin itu sebagai pembuka dari season 1 ini, dan sebagai penutup kita tutup season 1 ini dan mari kita bersalat, dan apabila kata salah saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau masih ada yang belum dapat kamar ya, tolong lapor kepada panitia. Nah, jangan sampai ini tamu-tamu terhormat nggak ada yang dapat kamar atau nggak dapat makan, tolong dilaporkan kepada panitia segera. Biar kita